Bab 73, semua orang melihat. Seorang wanita tua tapi masih terlihat cantik karena sering perawatan keluar dari mobilnya dengan mata memerah. Dadanya menggebu-gebu ketika sudah sampai di depan pintu rumah yang ditujunya. Dok, dok, Ayumi keluar kamu. Keluar Ayumi Alan, teriaknya sambil menggedor pintu rumah Ayumi dengan keras. Bukan cuman satu tangan tapi wanita itu menggunakan dua tangganya. Orang tua Ayumi yang baru saja pulang dari kampung langsung turun dari mobilnya dan menghampiri wanita yang tengah memukul pintu rumah anaknya. Apa-apaan kamu Amira? Teriak Farah langsung menarik tangan Amira dengan kasar hingga wanita itu mundur dari depan pintu. Matanya menatap tajam pada Farhan dan Farah yang sedang berada di depannya. Katakan padaku di mana wanita Alan itu membawa Dirga. Tanyanya dengan suara tertahan, bahkan giginya mulai bergemelutuk. Suami istri itu saling pandang, entah apa lagi ini. Kenapa Amira bisa mencari Dirga ke rumah anaknya, padahal sudah lama mereka tidak saling bertemu lagi. Terakhir ketika membawa Dania yang sempat dibawanya pergi. Kenapa kamu mencari anakmu ke sini? Kami tidak tahu di mana Dirga berada. Dia anakmu seharusnya kamu yang tahu di mana Dirga berada, bukannya malah ke sini marah-marah tidak jelas. Dasar enting, tunjuk Farah tepat di depan wajah Amira. Anakmu yang enting Farah. Jika bukan karenanya mungkin Dirga tidak akan terpuruk sampai ingin menghilangkan nyawanya. Balas Amira yang tidak mau disalahkan apalagi sampai anaknya disalahkan dalam hal ini. Farhan sampai dibuat geleng-geleng kepala melihat istri sahabatnya itu. Jaga mulutmu Amira, jika bukan karena anakmu itu mungkin saja anakku tidak akan menderita selama 5 tahun. Kenapa setiap ada masalah keluargamu, terutama Dirga kamu selalu datang ke sini marah-marah? Geram Farhan, pria parubaya itu sudah tidak bisa diam lagi melihat tingkah Mira yang sudah keterlaluan terhadap sang putri. Amira terdiam sesaat setelah mendengar ucapan Farhan, memang Dirgalah yang bersalah tapi wanita tua itu tidak terima jika anaknya terpuruk hanya karena penyesalannya terhadap Ayumi dan Dania. Padahal Amira ingin Ayumi kembali rujuk dengan Dirga agar sang anak bisa merajut kembali rumah tangga yang harmonis. Apalagi Dirga sudah sadar dan menyesali perbuatannya, tapi Ayumi sangat egois dan tidak mau memaafkan Dirga sama sekali, pikir Amira. Seakan tidak sadar, wanita tua itu tidak mau anaknya disalahkan. Seharusnya sebagai ibu, Amira menasehati Dirga dan mencoba memberi kekuatan pada anaknya agar bisa melupakan Ayumi, tapi nyatanya Amira malah terus menyalahkan Ayumi atas terpuruknya sang anak. Pergi dari sini sebelum aku menyeretmu Amira. Usir Farah menunjuk jalanan. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu dengan anakmu Farah. Dia pasti tahu di mana Dirga. Farah sampai dibuat mengusap dadanya karena kelakuan mantan besannya itu. Menyesal Farah telah menuruti suaminya ingin menjodohkan Ayumi dan Dirga. Apalagi baru tahu jika perangai Amira sangat kurang terhadap orang lain. Baru saja Farah ingin mengatakan sesuatu tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di samping mobil Amira yang ternyata mobil Andre. Ayumi dan Andre keluar dari mobil, sedangkan Dania langsung digendong oleh ayah sambungnya. Gadis kecil itu memeluk kuat leher Andre saat melihat Amira. Entah kenapa Dania sangat tidak menyukai keluarga ayah kandungnya. Ada apa ini? Tanya Ayumi melihat orang tuanya dan juga Amira. Amira terdiam, fokusnya langsung mengarah pada Dania yang tengah berada di gendongan Andre. Matanya melotot seakan ingin lepas dari sana, melihat sang cucu lebih dekat dari ayah sambungnya daripada ayah kandungnya membuat Amira tidak terima. Dania, turun kamu dari situ, dia hanya ayah sambung kamu, jangan terlalu dekat dengannya, ucap Amira langsung menarik tangan sang cucu. Ayumi yang melihat itu langsung menghentikan tindakan Amira,
Apalagi melihat sang anak yang ketakutan, bahkan Dania sudah menangis karena tidak mau turun dari gendongan Andre. "Tante, lepas!" Sentak Ayumi mendorong sedikit tubuh Amira agar menjauh dari anak dan suaminya. "Bawa Dania masuk, Mas, biar aku yang hadapi Tante Amira," pinta Ayumi yang langsung dituruti Andre, apalagi Dania masih menangis dalam gendongannya. "Kamu," tunjuknya pada Ayumi, hilang sudah rasa sayang Amira terhadap mantan menantunya itu. Padahal dulu Amira begitu sangat menyayangi Ayumi dan menganggap wanita itu sebagai anaknya sendiri, tapi setelah bercerai dengan Dirga, Amira langsung benci pada mantan menantunya itu. "Dasar kurang ajar. Apa begini sikapmu terhadap orang tua? Dengan teganya kamu mendorongku hanya karena ingin mengambil cucuku sendiri." Ayumi menghela nafas panjang. Wanita itu sebenarnya tidak ingin berlaku kasar pada Amira, tapi tindakannya kali ini benar-benar sangat meresahkannya. "Saya juga tidak akan bertindak jika Tante tidak membuat Dania sampai menangis seperti itu. Jika saja Dania tidak berpegangan erat pada suamiku, mungkin saja dia akan jatuh." "Apa Tante akan bertanggung jawab?" balas Ayumi. "Dania cucuku juga, Ayumi. Aku juga berhak atas dia. Seharusnya Tante tidak membuatnya takut seperti tadi. Apa Tante tidak lihat jika Dania sampai takut pada neneknya sendiri? Tante seharusnya mengambil hatinya, bukan malah membuatnya membenci Tante." Terang Ayumi, tapi Amira hanya mencibir tanpa ingin mendengar ucapan Ayumi. "Tidak perlu mengajariku, karena aku jauh lebih tua darimu dan tentu aku tahu mana yang baik dan buruk," cibirnya. Farah terkekeh pelan membuat Amira langsung melihat mantan besannya itu. "Jika kamu tahu mana yang baik dan buruk, seharusnya kamu tidak datang kemari hanya untuk menyalahkan anakku atas terpuruknya anakmu, apalagi sampai menuduh anakku membawa Dirga pergi, kayak artis saja sampai harus disembunyikan." Ayumi mengerutkan keningnya mendengar ucapan ibunya. "Maksud ibu, dia datang ke sini karena mengira kamu yang membawa Dirga sampai tidak pulang ke rumahnya." "Aneh Amira ini," jawab Farah dengan cepat. Mata Ayumi membulat tak percaya akan tuduhan Amira padanya. Untuk apa juga dia harus membawa pergi Dirga? Baginya Dirga dan dirinya tidak ada hubungan apapun lagi terkecuali dengan Dania. "Tante salah rumah jika harus mencari Dirga di sini. Jadi silahkan pergi, karena kedatangan Tante ke sini hanya membuat keluarga saya terganggu." Kali ini Ayumi yang mengusirnya setelah tadi Farah, tapi Amira begitu bebal dan tidak mau beranjak dari sana. "Kamu mengusirku? Anggap saja seperti itu." Amira langsung geram pada Ayumi yang dianggapnya sangat tidak sopan. "Gara-gara kamu, gara-gara wanita alan seperti kamu, anakku sampai pergi dari rumah. Apa susahnya kamu rujuk dengan Dirga? Kamu bahkan bahagia di atas penderitaan anakku. Semoga Tante Amira tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan dulu. Bagaimana diperlakukan secara dingin selama 5 tahun lamanya. Bahkan tak ada cinta di hati Dirga untuk saya. Tante tidak tahu rasanya tersiksa fisik dan batin ketika melihat suami sendiri mementingkan wanita lain dibandingkan istri dan anaknya. Bagaimana suami sendiri lebih memilih menikah dengan selingkuhannya dan teganya meninggalkan istri dan anaknya begitu saja. Tante hanya bisa mengatakan aku egois tanpa Tante tahu saya tersiksa dengan perlakuan anak Tante. Bukan saya yang egois tapi Tante yang egois di sini," teriak Ayumi di akhir kalimat. Wanita itu seakan menumpahkan kekesalannya selama ini yang sering dikatai egosi dan egois. Amira merasa hatinya kembali sakit ketika mendengar ucapan Ayumi, karena pada kenyataannya wanita parubaya itu pernah merasakan apa yang Ayumi rasakan. Diduakan, rasanya amat sakit sekali. Melihat suami bersama wanita lain, tentu ada yang menusuk di dalam sana. Apalagi suami sendiri lebih memilih wanita lain dibandingkan istrinya sendiri.
Dan sampai sekarang sikap Haris sangat berubah terhadapnya setelah Amira menyuruh suaminya untuk meninggalkan istri keduanya. Tapi Amira tidak mempermasalahkan itu asalkan sang suami tidak menduakannya. Itu saja sudah cukup membuat Amira tenang. Tapi lamunan Mira terhenti ketika sebuah mobil berhenti di belakang mobil Andre. Semua orang melihat ke arah mobil itu, hingga seseorang turun dari sana dengan wajah merah padam dengan tatapan tajam. Bersambung.